Nah, di sini insya Allah saya akan sedikit berbagi pengalaman saya dalam menjalankan bisnis di Best Corporation ini ya. Saya itu jalanin bisnis PTB alhamdulillah dari akhir 2019. Nah, saya akan share ke teman-teman pengalamannya aja. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya, yang mau memulai ataupun yang baru memulai supaya ada arahan ya. Jadi kalau kita mau berbisnis apapun harus ada mentornya, harus ada yang ngarahinnya, harus ada contohnya dulu. Nah, insya Allah saya menjadi salah satu aja contohnya dari ribuan orang yang udah mendapatkan reward dari Best Corporation Syariah ini. Jadi yang mendapatkan reward dari PT Best Corporation Syariah bukan cuma saya, cuma banyak banget. Ya udah ribuan orang yang udah bisa lunas hutangnya, udah bisa punya mobilnya udah ribuan, yang udah dapat Pajero-nya udah ratusan ya. Ini update di awal 2000 akhir 2021 sebenarnya ya, di rekapan awal tahun ini. Ya untuk sekarang udah mulai pertengahan, ini lebih banyak dari data ini ya. Ini data rekapan di awal tahun ya. Udah ratusan yang dapat Pajero Cash ya, ratusan juga yang udah dapat rumah 1 miliar. Ini rekapan belum termasuk saya sih. Karena ini rekapan dari tahun 2022 ya. Nah, bayangkan bisnis yang modalnya kejangkau tapi hasilnya besar dan udah banyak yang nyontohin gitu. Ya udah banyak yang nyontohin. Ibaratnya kalau teman-teman masuk ke SMA atau ke tempat kuliah mah lulusannya udah banyak gitu. Lulusan yang berhasilnya udah banyak gitu. Sehingga ya buat apa lagi kita ragu gitu. Kalau saya waktu itu seperti itu. Dulu pas akhir 2019 itu nggak sebanyak ini yang dapat reward. Nggak sebanyak ini yang dapat reward bisa sampai ribuan. Dulu masih sedikit yang dapat reward. Kenapa saya yakin? Karena dulu yang ngenalin ke saya itu adalah salah satu teman saya yang udah dapat reward juga. Sehingga saya yakin gitu ya. Tapi sebelum ke sana saya share dulu nih pengalaman saya di awal ya. Yang saya itu mantan karyawan dan pernah juga jadi ojek online sebelum berbisnis di Best Corporation Syariah. Alhamdulillah wasilah berbisnis di PT Best ini saya udah mendapat semua reward dari PT Best. Ya semua reward. Total rewardnya sekarang baru 2 miliar lebih. Tapi ingat sekali lagi, kesempatan setiap orang di Best Corporation ini total rewardnya maksimalnya bisa sampai 51 miliar. Sehingga saya yang baru 2 miliar ini masih banyak capaian-capaian target selanjutnya. Jadi nggak berhenti cuman sampai luxury. Ini masih banyak. Ya luxury 1 miliarnya bisa 31 kali, Pajero-nya juga bisa 31 kali. Nah saya belum nyampe ke arah sana. Saya baru nyampe motor cash 5, mobil cash baru 3, Pajero baru 1, umroh alhamdulillah udah 2, dan luxury baru 1. Berarti masih banyak banget potensinya. Dan ini insya Allah juga bisa menjadi hak teman-teman semua. Jadi saya itu dulunya seorang mahasiswa yang pengen banget punya rumah sendiri, punya mobil. Itu bayangan anak-anak muda dulu gitu ya. Lulus kuliah, kerja punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak. Bener gak sih? Teman-teman waktu SMA atau waktu kuliah pasti punya cita-cita seperti itu ya. Pasti kalau saya lulus nih pendidikan nanti punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya punya istri atau punya suami, punya anak-anak, hidup bahagia. Tapi pada kenyataannya gimana? Setelah Anda lulus sekolah, SMA atau lulus kuliah, semudah apa yang Anda pikirkan enggak? Ya, di lapangan seperti apa yang Anda pikirkan itu benar-benar bisa tercapai enggak? Ternyata setelah saya kuliah, apa yang saya pikirkan waktu sekolah sama kuliah itu nggak tercapai, teman-teman. Tercapai sih, saya benar-benar kerja jadi karyawan, tapi apa yang saya impikan, impian saya itu nggak tercapai di dunia karyawan. Ya 3 kali pindah perusahaan yang saya alamin ini, teman-teman. Yang saya alami ini, hampir 6 tahun saya kerja menjadi karyawan dengan gelar sarjana saya. Alhamdulillah saya punya banyak pengalaman, punya banyak pengalaman pelajaran hidup. Dan saya juga punya banyak relasi teman. Tapi secara impian saya yang tadi di awal itu, pengen punya mobil cash sendiri, pengen punya rumah cash sendiri, itu gak terpenuhi. Bahkan waktu itu nikah pun masih banyak dibiayain sama orang tua, bayangin ya. Orang tua kita gak segimana besar perjuangannya buat kita gitu ya. Udah nyekolahin sampai kuliah, terus nikahin juga. Masa iya anaknya gak sukses gitu. Nah itu pikiran saya waktu itu ya. Ternyata 6 tahun kerja
ya alhamdulillah dapat satu motor. Alhamdulillah dapat satu motor, itu pun kredit teman-teman. Nggak tahu nih ini dialamin nggak sama teman-teman semua yang hadir di Zoom meeting atau Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting. Yang saya alamin sih alhamdulillah dapat satu motor, itu pun kredit. Dan itu nggak dialamin cuma sama saya, tapi hampir semua teman-teman saya di dunia kerja seperti itu. Kalau untuk beli motor ngredit, bisa beli rumah ngredit, bisa beli mobil pun ngredit. Karena perusahaan nggak pernah memberi mobil dan rumah secara cash, secara gratis. Itu nggak pernah saya temuin ada perusahaan yang seperti itu. Adapun mungkin ngasih mobil inventaris atau rumah inventaris, kalau teman-teman pensiun atau keluar ya diambil lagi gitu ya. Dan itu pun belum tentu rumah yang teman-teman idam-idamkan, belum tentu mobil yang teman-teman idam-idamkan gitu ya. Andai saya waktu itu ngeredit rumah pun belum tentu rumah yang saya idam-idamkan seperti sekarang gitu. Andai saya ngeredit mobil pun belum tentu mobil yang sebagus Pajero baru cash gitu. Pasti mobilnya yang second di kredit gitu ya. Belum tentu senyaman yang cash. Makanya waktu itu saya, ternyata selama apapun kerja saya di perusahaan swasta atau negeri, di perusahaan orang lain, ya saya akan ngalamin ini. Karena mungkin dari 9 dari 10 orang di dunia kerja itu pasti ngalamin kredit ya. Sehingga banyak ada julukan ya, kalau nggak kredit nggak akan kebeli, tadi kata siapa, kata Kang Lian saya atau kata Kang Ahmad tadi ya. Jadi kalau nggak kredit nggak akan kebeli, itu kan slogan di masyarakat seperti itu gitu. Akhirnya saya berpikir ternyata sebenarnya yang rata-rata yang punya mobil, punya rumah cash itu rata-rata pengusaha, rata-rata yang pedagang, yang jago jualan, itu rata-rata seperti itu. Akhirnya saya memutuskan resign ya di 2017. 2017 itu saya udah resign kerja. Karena saya tahu kerja di mana aja dengan gelar sarjana saja saya cuma dapatnya gaji doang gitu. Sementara gaji nggak bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan setiap bulannya kebutuhan pokok itu meningkat terus. Sementara gaji kan naiknya setahun sekali, itu pun nggak nyampe 10% naiknya ya. Ya sementara minyak goreng aja naiknya berkali-kali ya setiap bulan. Sementara gaji naiknya setahun sekali nggak nyampe 10%. Harga mobil setiap tahun naik, harga rumah setiap tahun naik, harga motor pun setiap keluar baru naik gitu. Jadi dari 2017 saya udah resign ya, karena ya udah ternyata impian saya nggak bisa dipenuhi di dunia kerja gitu. Kayaknya saya nyoba-nyoba bisnis teman-teman, saya pernah jualan bubur. Sayangnya itu saya nggak mendokumentasikan perjuangan saya dari pertama berwirausaha, itu nggak didokumentasiin. Ini pelajaran buat teman-teman semua kalau lagi berjuang dari titik nol, walaupun susahnya itu kalau bisa difoto, di videoin itu untuk pelajaran ke depan ya. Cuman saya waktu itu nggak di videoin, saya pernah jualan bubur, saya pernah buka counter. Oh di Facebook saya mungkin ada sih, bisa dicari ya, namanya Algiansa Putra. Saya pernah buka counter ya. Saya pernah nyoba bisnis di network marketing lain juga, pernah lama juga, alhamdulillah, tapi belum kebeli tuh mobil sama rumahnya. Dan sampai akhirnya itu semua terjadi penurunan di 2019. Jadi 2019 tuh saya udah gak punya bisnis apapun. Saya gak punya bisnis apapun di 2019, semua udah turun, udah ngedrop lah ibaratnya ya. Ada yang bangkrut, ada yang ngedrop, pokoknya udah gak punya bisnis aja 2019 itu. Jadi saya ngalamin itu 2019 gak ada kerjaan, gak ada bisnis. Bingung mau buka apa lagi, modalnya udah habis, bahkan udah minus. Tapi akhirnya gak ada pilihan lain, pilihan cuma dua, saya ngelamar kerja lagi atau saya bertahan nyari bisnis yang baru dengan ya mencari modal baru gitu. Tapi nggak gampang membuka bisnis itu, setiap membuka bisnis pasti punya modal ya, ada modalnya. Tapi saya pun nggak mau jadi karyawan lagi. Kalau jadi karyawan lagi saya udah tahu saya bakal jadi apa gitu. Akhirnya saya doa aja kalau ya Allah mudah-mudahan kasih petunjuknya gitu. Sambil nunggu Allah jawab doa saya, waktu itu saya daftar Grab motor di bulan Maret 2019. Nah selang bulan Maret April saya mulai memberanikan diri nge-Grab ya, nge-Grab bahasanya, ngojek online. Nah ini ternyata yang saya rasain ketika menjadi ojek online, penghasilannya 30.000 sampai 70.000, puluhan ribu setiap harinya. Ini saya pernah ngalamin banget nih. Nggak tahu nih teman-teman, Bapak Ibu semua udah pernah ngalamin belum menjadi ojek online? Saya ngalamin dengan penghasilan puluhan ribu setiap hari, di mana penghasilan saya lebih kecil dibanding ke pengeluaran saya setiap harinya. Bayangin. Jadi makannya itu nggak, untuk makan aja masih kurang ini. Jadi saya pernah ngalamin di 2019. Itu sedihnya itu pas bulan puasa juga saya ngalamin, masih ngojek di 2019 itu. Jadi makan itu cuma bisa satu hari satu kali gitu. Kalaupun mau dibikin 2 kali itu makannya nasi goreng terus, nasi goreng pagi, nasi goreng siang gitu, nasi goreng malam gitu.
Kalau misal lagi nggak bisa makan, makannya cuma 1 hari, berarti malamnya ke rumah orang tua ya. Atau misalnya paginya ke rumah orang tua, malamnya bisa beli makan gitu. Kalau nggak bisa ya makan mie atau nasi goreng. Itu saya alamin berbulan-bulan teman-teman. Berbulan-bulan sampai akhirnya Allah kasih petunjuk waktu itu di Agustus 2019. Ini saya masih susah juga sih. Masih belum ada rezeki datang secara tiba-tiba gitu. Tapi Allah ngasih petunjuknya aja gitu. Allah ngasih petunjuknya supaya saya berjuang, supaya saya benar-benar ada di titik sekarang mungkin. Dulu ngomongnya nggak selancar ini teman-teman. Jadi saya 2019 bulan Agustus ini dikenalin sama Pak Sunario. Telepon waktu itu beliau itu, ini ada peluang bisnis. Kebetulan Pak Sunario ini teman saya di bisnis sebelumnya. Mau nggak kamu jalani bisnis di Best Corporation, tapi kamu nanti bisa punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, gitu. Dan modalnya juga kejangkau. Oke Pak, insya Allah saya mau, kata saya. Terus saya langsung datang ke kantor PTBS. Saya langsung datang ke kantor PTBS karena saya dari Purwakarta ke Bandung cukup dekat. Saya minta antar ke teman yang punya mobil. Ini Kang Bayu punya mobil. Saya minta antar karena saya nggak punya uang untuk transportnya ya. Saya ajakin aja, mau nggak bisnis potensinya miliaran? Mau, katanya. Ayo berangkat bareng. Saya dipresentasiin. Wah, saya tertarik teman-teman. Ternyata Pak Sunario ini benar-benar udah dapat semua reward karena udah jalanin dari tahun 2018. Beliau udah 1 tahun lebih. Gitu. Itu saya yakin, oh ini pasti petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata saya atas jawaban dari doa-doa saya sebelumnya. Saya mau daftar, tapi ternyata nggak jadi daftar dikarenakan saya lupa uangnya nggak ada. Saya lupa uangnya nggak ada ya. Jadi saya kesana pun bawa uang cuma berapa kan, nggak nyampe 100.000, puluhan ribu. Uangnya nggak ada. Akhirnya saya pulang dulu. Saya ngobrol dulu sama istri kayak gimana nih. Kita harus daftar karena kalau nggak daftar bahaya. Ini kebetulan, kenapa saya harus memutuskan daftar di bulan Agustus ini adalah bulan terakhir saya habis kontrakan. Ini saya ceritain ya ke teman-teman. Jadi selama saya nikah sampai sekarang saya tuh ngontrak. Dia pindah-pindah kontrakan. Dari 2017 saya stay di salah satu kontrakan di Purwakarta. Jadi saya ngontrak rumah per tahun. Per tahunnya kalau nggak salah dulu 2019 masih 15 juta. Jadi saya ngontrak rumah sama istri sama anak-anak tuh sekitar 15 juta per tahun. Bayangin. Dan ketika Agustus itu nggak punya uang untuk bayar kontrakan. Sementara bulan Agustus harus habis. Masa kontrakannya habis di bulan Agustus. Jadi September itu paling telat udah harus bayar. Nah ini saya ngalamin seperti itu sehingga saya benar-benar terdesak di bulan itu. Jadi hati kecil saya ya, tuh gimana caranya daftar, tapi otak saya mikir uangnya kagak ada gitu. Itu nggak saya ngobrol dulu sama istri kayak gimana pas di rumah. Akhirnya nggak ada cara lain nih, kita harus daftar gimana pun caranya. Saya lihat itu ada mas kawin yang nggak kepake, saya pinjam dulu akhirnya ke istri aja, mungkin ya mas kawin yang udah dikasihin, saya diambil lagi sama saya ya, saya pinjam dulu untuk mencoba berbisnis di PTBS. Alhamdulillah istri saya setuju. Saya masih ingat benar-benar laki-laki yang berangkat ke toko emas menjual emas kawin gitu. Padahal di toko emas itu banyak ibu-ibu ya. Yang jual beli emas kan rata-rata ibu-ibu emas perhiasan kan. Rata-rata ibu-ibu, jarang ada bapak-bapak ke toko emas perhiasan. Rata-rata ibu-ibu semua. Saya ke situ ketahuan banget jual emas kawin ya. Saya akhirnya dapat tuh emas kawinnya, saya jual 2.100.000 untuk daftar, sisanya untuk lahiran anak. Ini bayangin. Jadi bulan Agustus kontrakan habis, anak kedua mau lahiran. Ada di foto di video tadi ada anak kedua mau lahiran itu. Jadi hanya cukup untuk daftar bisnis PTBS dan hanya cukup untuk lahiran anak saya. Saya kerjain sungguh-sungguh dengan harapan bulan September paling telat pertengahan gitu dapat motor. Karena motor dulu masih rewardnya 15 juta. Sekarang kan udah 20 juta ya, udah lebih besar. Sekarang udah banyak kemudahan lah, rewardnya udah lebih besar daripada dulu 2019. Jadi saya akhirnya jalanin, berharap bulan September dapat motor untuk bayar kontrakan. Jadi mungkin saya di awal-awal September ngomong penundaan dulu gitu ya, bayar kontrakannya nanti ketika ada uang gitu ya, ke yang punya kontrakan. Nah itu benar-benar saya alami ternyata. Di awal September ternyata nggak cair-cair juga tuh motornya. Sampai pertengahan ternyata nggak cair-cair juga motornya. Ya itulah perjuangan teman-teman, berproses. Jadi Allah selalu ngasih ujian dulu. Ngetes nih, saya sanggup nggak lulus ujian tersebut untuk mendapatkan reward yang miliaran gitu. Ternyata apa yang saya dalam pikiran saya bulan September bisa cair motor ternyata nggak tercapai teman-teman. Target saya nggak tercapai di bulan September. Akhirnya bayar kontrakan juga kan ditagih-tagih terus ya. Akhirnya saya udah mikir lagi nih. Akhirnya saya mencoba minjem ke sanak saudara itu. Alhamdulillah dikasih pinjem
Ya pertama kali saya minjem uang ke saudara itu di bulan September itu. Akhirnya saya minjem, dikasih pinjam, nah itu untuk bayar kontrakan. Tapi saya nggak berhenti, saya berjuang lagi. Walaupun di luar target, saya jalanin lagi. Saya jalanin offline, online-nya juga di video tadi ada ya, door to door, saya ke rumah teman ya. Tapi hasilnya kerja keras di PTBS, walaupun keringetan, hasilnya besar, miliaran. Hasilnya besar, karena kita, kalau saya nggak berpikir kerja kerasnya, yang penting lakuin setiap hari, nanti hasilnya udah Allah pasti kasih ya, dengan cara-cara Allah sendiri gitu. Jadi kita kadang nggak bisa ngebayangin kan, tugas kita cuma ikhtiar yang kita pikirkan besok ikhtiar apa gitu aja. Alhamdulillah ya, nanti teman-teman diajarin cara-caranya sama sponsornya, dikasih tahu mau yang offline kayak gini, mau yang online kayak gini, karena kita ada trainingnya nanti setiap hari Selasa malam di Zoom training. Alhamdulillah saya melakukan hal yang dilakukan oleh sponsor saya duplikasi terus 6 bulan. Dalam 3 bulan akhirnya saya dapat motor. Di bulan apa saya dapat motor? Ternyata saya bulan dapat motor itu setelah awal Desember kalau nggak salah. Setelah beberapa bulan ya, di bulan Desember awal saya dapat motor cash. Ini saya nggak foto nih karena saya nggak terlalu bangga dapat motor ya. Karena sebelumnya saya udah punya motor gitu. Jadi saya nggak foto-foto ketika dapat motor. Karena motor itu langsung untuk bayar hutang gitu. Ya, bayar lunas hutang. Jadi motor yang dipakai ngojek saya, ceritanya ketika saya dapat motor saya jual. Motor yang dipakai ngojek saya jual. Lalu untuk bayar hutang, nah motor yang dari PTBS 15 juta saya beliin motor Beat, Honda Beat yang harganya 14 juta. Dapat reward senilai 15 juta, teman-teman. Nah, saya jalanin lagi, ketika udah dapat motor saya fokus ya. Nanti teman-teman ada trainingnya dah pokoknya ya. Saya fokus di media online, media sosial. Saya fokus online aja setelah dapat motor saya fokusnya online, gak door to door lagi. Pas dapat motor saya ada door to doornya tuh. Tapi ketika dapat motor saya fokusnya online, di YouTube ya, di Google ya, saya jalanin. Alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan setelah dapat motor, total 6 bulan saya fokus itu, saya dapat mobil cash. Ini saya dapat mobil tuh Desember saya dapat motor, bulan Maret saya dapat mobil cash, bayangin teman-teman. Jadi intinya tugas kita cuma ikhtiar dan yakin aja. Walaupun meleset dari target, tugas kita jangan sampai nggak pernah yakin terhadap keputusan Allah gitu ya. Allah nggak ngasih berarti belum rezekinya. Tugas kita ikhtiar lagi sampai kata Allah, wah ini udah cocok nih Kang lagi gitu ya. Sama halnya kalau saya berpikir gini, kalau saya minta ke orang tua, minta motor waktu SMA gitu ya. Kalau kata orang tua belum waktunya nggak akan dikasih gitu ya. Tapi kalau kita mintanya terus kita berbuat baik terus, nanti lama-lama pasti dikasih. Nah begitupun saya waktu itu ngejalanin bisnis ini ya. Walaupun di awal-awal gagal saya minta terus, ikhtiar terus. Sampai kata Allah pantas, alhamdulillah tuh dapat mobil cash senilai 150 juta. Bayangin orang-orang beli mobil hitung kredit 3 tahun, saya dapat hitungan bulan doang di PTBS, dapat 1 motor, dapat 1 mobil. Nah 20 bulan total saya fokus jalanin PTBS, alhamdulillah saya dapat Pajero cash di 2021, ini di bulan suci Ramadan di 2021 kalau nggak salah. Saya lupa bulannya. Yang jelas ini di bulan suci Ramadan 2021 saya dapat Pajero cash. Sehingga di bulan suci Ramadan itu saya dapat motornya 2021. Saya dapat motor udah 3, dapat mobil BRV ini udah 3, dapat Pajero udah 3. Cuman yang ketiganya bisa diuangin, teman-teman. Bisa diuangin. Ya, kalau Anda punya hutang bisa lunasin hutang dulu ya, bisa dipakai investasi ke beli emas lagi ya. Bisa, alhamdulillah ya emas istri akhirnya udah kembali ya, udah dibalikin ya, bisa dibeliin emas. Bahkan teman-teman bisa investasi emas setiap bulannya di PTBS ini. Nanti saya ceritain gimana caranya. Alhamdulillah. Dan di bulan kemarin, di bulan Mei itu bulan kelahiran saya ya. Alhamdulillah Allah juga kasih rezeki saya dapat rumah 1 miliar. Ini total reward saya udah ada 2 miliar lebih wasilah menjalankan Best Corporation ini. Ya ini rumahnya yang saya beli. Ini rumah contohnya sebenarnya, nanti saya beli rumah seperti ini, lagi progres pembangunan sekarang ya, di akhir bulan nih mulai progresnya ini. Alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu saya baru beres pelunasan, karena kemarin cairnya di akhir Mei dan pemberian rewardnya di tanggal 6 Juni kemarin, sehingga 2 hari yang lalu saya baru beres pelunasan. Dan insya Allah mulai pembangunan kalau nggak akhir Juni awal Juli ya, karena ini rumahnya inden, jadi kita lunasin bangun gitu. Tapi rumahnya akan seperti ini nanti, cuman saya akan sedikit berubah-ubah desainnya karena saya beli 2 rumah, jadi akan saya satuin gitu ya. Saya satuin nanti, dan saya akan fullin salah satu rumahnya, kan satu untuk studio atau untuk rumah. Ini kan rumahnya nggak full, sebenarnya nggak full sampai belakang masih ada tanah kosongnya, nanti saya fullin gitu.
Dan akhirnya apa yang saya baca ketika awal datang ke kantor PT BES, ya dipresentasiin sama Pak Sunario, apa yang saya baca itu ya visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang dan riba, ternyata terjadi di saya. Ya ternyata benar visi ini benar-benar direalisasikan oleh perusahaan, sehingga ya saya udah nggak punya utang lagi, alhamdulillah. Ya bisa hidup tanpa hutang dan riba. Ngapain mau ngeredit apa lagi? Semuanya udah terpenuhi, teman-teman. Misi perusahaan yang saya baca di 2019, atas keyakinan saya misi itu suatu saat menjadi milik saya juga gitu ya, melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun, dan alhamdulillah saya pun menjadi salah satu orang ya yang jadi miliarder wasilah PT BES. Miliardernya juga di PT BES bukan total pendapatan jadi semiliar, enggak, tapi rewardnya, asetnya itu senilai miliaran. Inilah di PT BES. Motonya go berkah no riba. Yang alhamdulillah sampai saat ini pajeronya masih ada dan uangnya kepake, penghasilan kepake. Insya Allah berkah gitu ya. Bisa ngidupin keluarga ya. Bisa berangkat umroh insya Allah bulan Oktober, insya Allah bisa berangkat umroh bareng satu keluarga, dan rumahnya juga kebangun. Jadi ya berkah dan hidup kita tanpa riba. Ini motonya juga terpenuhi buat diri saya, alhamdulillah wasilah menjalankan bisnis BES Corporation. Nah kerennya di PT BES ini itu marketingnya menggunakan hybrid system ya. Dan ini udah terlegalitas di Kementerian Perdagangan dan udah punya izin dari MUI, sehingga penjualan langsung berjenjang syariah kan. Sehingga ketika penjualan langsung berjenjang syariah, total reward ya, poin reward, komisi itu didapat bukan cuma dari first order atau pendaftaran mitra baru atau pembelian produk pertama toh, tapi dari repeat order juga. Nah ini kerennya PT BES karena ada produk-produknya, produk-produk yang bisa habis sehingga ada produk-produk repeat order yang tinggi. Kita juga akan dapat royalti dan poin reward dari pembelanjaan ulang dari setiap mitra-mitra kita gitu. Sehingga sebenarnya di PT BES ini bukan cuma bicara reward sampai 1,67 miliar bahkan sampai 51 miliar, tapi ada komisi, ada royalti yang benar-benar akan dapatkan baik itu setiap harinya, minggunya atau bulannya. Yang dapat harian apa Kang? Yang dapat harian namanya komisi penjualan langsung. Tadi jelasin sama Kang Ahmad ya. Itu ada pendapatan harian. Ada juga pendapatan mingguan, itu komisi pengembangan. Nanti teman-teman akan diajarin. Dan ada royalti yang dibayarnya bulanan. Pengalaman saya ketika saya dapat motor, penghasilan saya udah di jutaan dari komisi dan royalti ini. Ketika saya dapat mobil, penghasilan saya udah di atas 5 juta. Makanya ketika udah dapat mobil, saya udah nggak ngojek lagi tuh. Pas di motor ke mobil, saya udah nggak ngojek lagi. Dari PT BES ini, waktu dapat mobil, pendapatan di atas 5 juta itu udah bersih buat kehidupan sehari-hari. Orang di luar sana kan punya gaji bolehlah 10 juta. Tapi pasti dipotong cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah gitu. Nah di PT BES kita nggak usah mikirin cicilan. Toh motornya dikasih, mobilnya dikasih, nggak usah nyicil rumah juga, nanti juga rumahnya akan dikasih gitu ya. Ketika dapat Pajero cash, alhamdulillah penghasilan saya di atas 10 juta. Dan ketika dapat rumah 1 miliar, alhamdulillah sekarang penghasilan saya di atas 20 juta. Ya, tapi nggak ada potongan sama sekali, itu benar-benar masuk ke rekening Anda. Masuk ke rekening Anda untuk kebutuhan sehari-hari, dan rumahnya udah disediain, mobilnya udah disediain. Ini ya nikmat mana lagi ya yang harus kita dustakan ini di BES Corporation ini. Nah saya pengen Anda juga ngalamin gitu ya. Bahkan ketika dapat rumah 1 miliar, nanti penghasilan kita akan naik terus seiring dengan penjualan di tim kita ya. Bahkan ada leader saya yang udah jalanin 3-4 tahun, penghasilannya bisa di atas ratusan juta. Jadi ketika udah dapat luxury, penghasilannya bisa puluhan sampai ratusan juta teman-teman. Bertahap sih, karena saya luxury baru masih di atas 20 juta, 25 juta ke atas. Insya Allah mudah-mudahan bisa diduplikasi sama teman-teman. Dan Anda pun saya harapkan ya, Anda yang hadir di Zoom seminar hari ini, saya harapkan Anda juga menjadi salah satu orang ataupun semuanya kalau bisa dapat ya umroh atau motor wasilah PT BES, bisa dapat mobil cash dari PT BES, bisa juga dapat insya Allah Pajero cash dari PT BES, bisa sampai dapat rumah cash dari PT BES. Saya harapkan kalau bisa semuanya dapat gitu ya. Dan ini hak Anda yang udah daftar dan udah menjalankan bisnis PT BES. Cepat atau lambat Anda akan dapat, asal Anda ketika udah daftar itu banyak belajar. Karena